Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. PLN memastikan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) siap melayani para pemudik dan wisatawan dengan optimal. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Muara Bulian, Irsal Renaldi, menegaskan bahwa kesiapan SPKLU merupakan prioritas perusahaan dalam memberikan peace of mind bagi pengguna kendaraan listrik yang berada di Muara Bulian. Untuk menjamin kelancaran pengisian daya, PLN menyiagakan petugas teknis dan personil keamanan. Petugas disiagakan untuk mendampingi penggunaan EV, mulai dari mengarahkan proses pengisian daya hingga memberikan tempat istirahat yang nyaman. Selain kesiapan fisik di lapangan, PLN mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini, pengendara dapat menemukan lokasi SPKLU terdekat, memantau durasi pengisian secara real-time, serta melakukan transaksi pembayaran yang cepat dan praktis dalam satu genggaman. Melalui penguatan layanan SPKLU dan kesiapsiagaan personil, PLN ULP Muara Bulian berharap dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini mengusung tema Smart Gadget, Smart Safety, aman pakai listrik untuk masa depan hijau, dan disambut dengan antusias oleh para siswa serta jajaran sekolah. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan ketenagalistrikan, pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital pelanggan, serta pengenalan energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Program PLN Mengajar merupakan salah satu inisiatif Sri Kandi PLN UP3 Ogan Ilir yang secara berkelanjutan dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, PLN berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya penggunaan listrik yang aman, efisien, dan bertanggung jawab, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, Mustafa, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif siswa serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Ia berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan ketenagalistrikan dan pelestarian lingkungan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Pudio Laksono SPD MPD menyambut baik pelaksanaan program PLN Mengajar di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dinilai memberikan nilai tambah bagi siswa melalui pengetahuan praktis yang relevan dengan pemanfaatan energi listrik secara aman dan berkelanjutan. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan, bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar.
Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi. Jika diperlukan, setelah itu tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa program EA dan EM ini merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemanfaatan listrik PLN melalui program EA dan EM ini diterapkan dalam sebagai aktivitas produktif, mulai dari pompa listrik untuk irigasi sawah, mesin penggilingan padi, kincir air listrik di tambak, penggunaan lampu ultraviolet pada budidaya tanaman, mesin penghangat untuk ternak unggas, hingga untuk mendukung aktivitas kapal, sandar maupun industri galangan kapal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan bahwa hingga 2025, total daya listrik yang terpasang melalui program EA dan EM mencapai 5.240 MV ampere, naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebesar 4.203 MV ampere. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada 2025 mencapai 7,1 TWh, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,1 TWh. Mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas di sektor industri primer. PLN menyatakan kesiapan penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah salat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian khusus PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyukan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN UID S2JB melakukan pembatasan pengerjaan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan dipersiagakan agar penanganan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personil operator di Control Center UP2D S2JP juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batasan aman. Manajer PLN UP2D S2JP Yanuardi menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. PT Buyung Putra Pagan merasakan manfaat langsung dari layanan PLN, khususnya melalui keberhasilan penyalaan perubahan daya dan status same day. Layanan cepat dan andal ini mendukung peningkatan kapasitas operasional, serta produktivitas usaha pengolahan beras pelanggan. Proses penyalaan dilaksanakan di bawah koordinasi PLN UP3 Palembang bersama PLN ULP Ampera dan dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan teknis serta simulasi pengoperasian sistem guna memastikan keandalan dan keamanan pasokan listrik. Perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan, Bapak Suhalim Buyung, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pelayanan PLN. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Ceria Customer Engagement for Reliable Interactive Assistant PLN UP3 Palembang yang menekankan pelayanan optimal,
serta kolaborasi erat dengan pelanggan prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personel. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarada dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respons cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Kesiapsiagaan semakin diperkuat pada waktu-waktu krusial seperti sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Pada momen tersebut, pengawasan sistem dan kesiapan petugas ditingkatkan agar suplai listrik tetap stabil dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Manajer PLN ULP Seberang Kota M. Umar Muhariansyah menegaskan bahwa keandalan listrik selama Ramadan merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ramadan adalah momentum ibadah yang sangat penting, oleh karena itu kami memastikan sistem dalam kondisi prima, peralatan lengkap, dan personil siap siaga 24 jam. Kami ingin masyarakat dapat menjalankan sahur berbuka hingga tarawih tanpa gangguan kelistrikan, ujar M. Umar Muhariansyah. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi resiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari. Sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi berkelanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JB secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya. Tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produk, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Dalam sesi pemaparan, peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri instalasi listrik yang aman, pentingnya penggunaan peralatan berstandar, serta langkah darurat saat terjadi gangguan kelistrikan. Diskusi interaktif turut membuka ruang tanya jawab terkait tantangan yang kerap dihadapi pelaku UMKM dalam pengelolaan instalasi listrik di tempat usaha mereka. Kegiatan milenial BUMN Impact ini sekaligus menjadi wujud kolaborasi generasi muda BUMN dalam menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. PLN UID S2JB berharap edukasi serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan, sehingga budaya sadar keselamatan listrik semakin tumbuh di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JP terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respons cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JP. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekedar membangun sumur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan berkelanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil, jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem EV di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menyampaikan bahwa upaya pemuktahiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat saat ini telah tersedia 633 titik ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan home charging service PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan. Pertumbuhan HCS ini didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22 hingga 5 waktu Indonesia bagian Barat yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan, bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi. Jika diperlukan, setelah itu tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung.
Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur. PT Buyung Putra Pagan merasakan manfaat langsung dari layanan PLN, khususnya melalui keberhasilan penyalaan perubahan daya dan status same day. Layanan cepat dan andal ini mendukung peningkatan kapasitas operasional, serta produktivitas usaha pengolahan beras pelanggan. Proses penyalaan dilaksanakan di bawah koordinasi PLN UP3 Palembang bersama PLN ULP Ampera dan dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan teknis serta simulasi pengoperasian sistem guna memastikan keandalan dan keamanan pasokan listrik. Perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan, Bapak Suhalim Buyung, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pelayanan PLN. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Ceria Customer Engagement for Reliable Interactive Assistant PLN UP3 Palembang yang menekankan pelayanan optimal serta kolaborasi erat dengan pelanggan prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi resiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari. Sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi berkelanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JB secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya. Tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produk, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Dalam sesi pemaparan, peserta mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri instalasi listrik yang aman, pentingnya penggunaan peralatan berstandar, serta langkah darurat saat terjadi gangguan kelistrikan. Diskusi interaktif turut membuka ruang tanya jawab terkait tantangan yang kerap dihadapi pelaku UMKM dalam pengelolaan instalasi listrik di tempat usaha mereka. Kegiatan milenial BUMN Impact ini sekaligus menjadi wujud kolaborasi generasi muda BUMN dalam menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. PLN UID S2JB berharap edukasi serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan, sehingga budaya sadar keselamatan listrik semakin tumbuh di tengah masyarakat. PLN memastikan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) siap melayani para pemudik dan wisatawan dengan optimal. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Muara Bulian, Irsal Renaldi, menegaskan bahwa kesiapan SPKLU merupakan prioritas perusahaan dalam memberikan peace of mind bagi pengguna kendaraan listrik yang berada di Muara Bulian. Untuk menjamin kelancaran pengisian daya, PLN menyiagakan petugas teknis dan personil keamanan. Petugas disiagakan untuk mendampingi penggunaan EV, mulai dari mengarahkan proses pengisian daya hingga memberikan tempat istirahat yang nyaman. Selain kesiapan fisik di lapangan, PLN mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini, pengendara dapat menemukan lokasi SPKLU terdekat, memantau durasi pengisian secara real-time,
serta melakukan transaksi pembayaran yang cepat dan praktis dalam satu genggaman. Melalui penguatan layanan SPKLU dan kesiapsiagaan personil, PLN ULP Muara Bulian berharap dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem EV di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menyampaikan bahwa upaya pemuktahiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat saat ini telah tersedia 633 titik ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan home charging service PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan. Pertumbuhan HCS ini didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22 hingga 5 waktu Indonesia bagian Barat yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. PLN menyatakan kesiapan penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah salat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian khusus PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyukan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN UID S2JB melakukan pembatasan pengerjaan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan dipersiagakan agar penanganan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personel operator di Control Center UP2D S2JP juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batasan aman. Manajer PLN UP2D S2JP Yanwardi menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. Kegiatan ini mengusung tema Smart Gadget, Smart Safety, aman pakai listrik untuk masa depan hijau, dan disambut dengan antusias oleh para siswa serta jajaran sekolah. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan ketenaga listrikan, pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital pelanggan, serta pengenalan energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.
Program PLN Mengajar merupakan salah satu inisiatif Sri Kandi PLN UP3 Ogan Ilir yang secara berkelanjutan dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, PLN berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya penggunaan listrik yang aman, efisien, dan bertanggung jawab, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, Mustafa, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif siswa serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Ia berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan, ketenagalistrikan, dan pelestarian lingkungan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya, Pudio Laksono SPD MPD, menyambut baik pelaksanaan program PLN Mengajar di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dinilai memberikan nilai tambah bagi siswa melalui pengetahuan praktis yang relevan dengan pemanfaatan energi listrik secara aman dan berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan, khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personel. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarada dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respons cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Kesiapsiagaan semakin diperkuat pada waktu-waktu krusial seperti sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Pada momen tersebut, pengawasan sistem dan kesiapan petugas ditingkatkan agar suplai listrik tetap stabil dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Manajer PLN ULP Seberang Kota M. Umar Muhariansyah menegaskan bahwa keandalan listrik selama Ramadan merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ramadan adalah momentum ibadah yang sangat penting, oleh karena itu kami memastikan sistem dalam kondisi prima, peralatan lengkap, dan personil siap siaga 24 jam. Kami ingin masyarakat dapat menjalankan sahur berbuka hingga tarawih tanpa gangguan kelistrikan, ujar M. Umar Muhariansyah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa program EA dan EM ini merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemanfaatan listrik PLN melalui program EA dan EM ini diterapkan dalam sebagai aktivitas produktif, mulai dari pompa listrik untuk irigasi sawah, mesin penggilingan padi, kincir air listrik di tambak, penggunaan lampu ultraviolet pada budidaya tanaman, mesin penghangat untuk ternak unggas, hingga untuk mendukung aktivitas kapal, sandar maupun industri galangan kapal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan bahwa hingga 2025, total daya listrik yang terpasang melalui program EA dan EM mencapai 5.240 MV ampere
naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebesar 4.203 megavolt ampere. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada 2025 mencapai 7,1 terawatt-hour, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,1 terawatt-hour. Mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas di sektor industri primer. Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JP terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respons cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JP. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekedar membangun subur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan berkelanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil, jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan, bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi. Jika diperlukan, setelah itu tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan, khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personel. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarada dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan.
Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respons cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Kesiapsiagaan semakin diperkuat pada waktu-waktu krusial seperti sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Pada momen tersebut, pengawasan sistem dan kesiapan petugas ditingkatkan agar suplai listrik tetap stabil dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Manajer PLN ULP Seberang Kota M. Umar Muhariansyah menegaskan bahwa keandalan listrik selama Ramadan merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ramadan adalah momentum ibadah yang sangat penting, oleh karena itu kami memastikan sistem dalam kondisi prima, peralatan lengkap, dan personil siap siaga 24 jam. Kami ingin masyarakat dapat menjalankan sahur berbuka hingga tarawih tanpa gangguan kelistrikan, ujar M. Umar Muhariansyah. PLN menyatakan kesiapan penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian khusus PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyukan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN UID S2JB melakukan pembatasan pengerjaan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan dipersiagakan agar penanganan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personil operator di Control Center UP2D S2JP juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batasan aman. Manajer PLN UP2D S2JP Yanwardi menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. Pertumbuhan jumlah SPKLU dibarengi dengan sebaran lokasi yang semakin luas. Pada 2025, jangkauan SPKLU tercatat telah beroperasi di 3.007 titik lokasi, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.192 lokasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPKLU ini merupakan komitmen perseroan dalam mendukung instruksi pemerintah dalam mempercepat ekosistem EV di tanah air. Hal ini selaras dengan agenda transisi energi dalam menekan emisi karbon di sektor transportasi. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menyampaikan bahwa upaya pemuktahiran teknologi pada SPKLU juga terus dilakukan. Tercatat saat ini telah tersedia 633 titik ultra fast charging, 482 unit fast charging, 2.681 unit medium charging, serta 859 unit standard charging. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan home charging service PLN juga melonjak tajam. Hingga akhir 2025, tercatat 70.250 pelanggan telah menggunakan layanan HCS, meningkat pesat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 32.215 pelanggan. Pertumbuhan HCS ini didorong oleh berbagai program stimulus yang ditawarkan PLN seperti promo diskon 50% untuk biaya pasang baru maupun tambah daya serta diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% bagi pengisian daya pada pukul 22
hingga 5 waktu Indonesia bagian Barat yang berlaku sejak 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa program EA dan EM ini merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi berkelanjutan, ketahanan ekonomi masyarakat, hingga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemanfaatan listrik PLN melalui program EA dan EM ini diterapkan dalam sebagai aktivitas produktif, mulai dari pompa listrik untuk irigasi sawah, mesin penggilingan padi, kincir air listrik di tambak, penggunaan lampu ultraviolet pada budidaya tanaman, mesin penghangat untuk ternak unggas, hingga untuk mendukung aktivitas kapal, sandar maupun industri galangan kapal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan bahwa hingga 2025, total daya listrik yang terpasang melalui program EA dan EM mencapai 5.240 MV ampere, naik sekitar 25% dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebesar 4.203 MV ampere. Hal tersebut diikuti dengan konsumsi listrik pada 2025 mencapai 7,1 TWh, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,1 TWh. Mencerminkan tingginya pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas di sektor industri primer. Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan. Gregorius menambahkan, bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut, caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu, buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar. Kemudian pilih menu simulasi biaya dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket sertifikat layak operasi. Jika diperlukan, setelah itu tekan tombol hitung dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung. Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan. PLN menyatakan kesiapan penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah salat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian khusus PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyukan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN UID S2JP melakukan pembatasan pengerjaan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan dipersiagakan agar penanganan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personil operator di Control Center UP2D S2JP juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batasan aman.
Manajer PLN UP2D S2JB Yanuardi menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. Sebagai bentuk kepedulian PLN UID S2JB terhadap korban bencana banjir di Aceh, bantuan sumur bor ini hadir sebagai wujud respons cepat atas kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini merupakan hasil donasi tulus karyawan PLN UID S2JB. Sumur bor 1 telah selesai dibangun pada tanggal 6 Februari 2026 dan saat ini sudah digunakan oleh sekitar 100 warga sebagai sumber air bersih untuk minum dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga berwudu. Bukan sekedar membangun subur, tetapi menghadirkan kembali harapan, kesehatan, dan berkelanjutan hidup warga pasca bencana. Karena kepedulian kecil, jika dilakukan bersama bisa memberi dampak besar. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personel. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarada dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respons cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Kesiapsiagaan semakin diperkuat pada waktu-waktu krusial seperti sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Pada momen tersebut, pengawasan sistem dan kesiapan petugas ditingkatkan agar suplai listrik tetap stabil dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Manajer PLN ULP Seberang Kota M. Umar Muhariansyah menegaskan bahwa keandalan listrik selama Ramadan merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ramadan adalah momentum ibadah yang sangat penting, oleh karena itu kami memastikan sistem dalam kondisi prima, peralatan lengkap, dan personil siap siaga 24 jam. Kami ingin masyarakat dapat menjalankan sahur berbuka hingga tarawih tanpa gangguan kelistrikan, ujar M. Umar Muhariansyah. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.